Ashraf, Jen. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masya Allah. Kaifa halukum soli dan soliha Ustadz di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya soli dan soliha. Amin. Tetap semangat juga belajarnya hari ini. Insya Allah pada hari ini kita kembali belajar akidah Allah sebagai ilah. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas materi ibadah dan macam-macamnya. Teman-teman semua di rumah sudah siap belajar hari ini? Masya Allah. Ya, teman-teman soli dan soliha, coba duduknya dirapihkan. Pakaian yang belum dirapihkan juga dirapihkan. Isti'dadan musta'iddun. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Doaan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Barakallahu fikum. Selanjutnya teman-teman, tafadhol ya, bisa diperhatikan dengan baik materi kita hari ini. Masya Allah, soli dan soliha, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ibadah? Masya Allah, betul, ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk. Ibadah juga seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Maksudnya yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Macam-macam ibadah. Ibadah ada 3 macam. Yang pertama adalah ibadah hati, kemudian ibadah lisan, dan ibadah perbuatan. Yang pertama, ibadah hati. Contohnya takut, mengharap, tawakal, dan juga cinta. Sedangkan yang kedua adalah ibadah lisan, seperti berzikir dan juga membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ibadah perbuatan, seperti sholat, sedekah, dan juga haji. Bagaimana teman-teman materi kita hari ini? Sudah bisa difahami ya, insya Allah mudah. Masya Allah, definisi ibadah dan juga macam-macamnya. Orang yang beribadah disebut dengan orang yang bertauhid. Bertauhid adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Quran, surat Al-Dhariyat ayat 56. Maka orang-orang yang memberikan ibadahnya hanya kepada Allah, sholatnya khusyuk karena Allah, cintanya hanya untuk Allah, tawakalnya hanya untuk Allah, segala aktivitas ibadahnya dia hanya tunjukkan kepada Allah, dia hanya serahkan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi mereka. Orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
Orang-orang yang bertauhid, dosa-dosanya akan diampuni dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Masya Allah. Maka sebaliknya teman-teman, orang-orang yang menjadikan ibadahnya kepada selain Allah, mereka telah melakukan kesyirikan. Dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, padahal Allah yang telah menciptakannya, yang telah mengatur alam semesta ini, yang telah memberikan berbagai nikmat-nikmatnya kepada dirinya. Namun ketika dia sudah dewasa, sudah mengenal agama Islam, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, baik kepada makhluk Allah, patung, pohon, matahari, bulan, ataupun kuburan, mereka telah melakukan kesyirikan. Allah sangat benci sekali ya dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dosa yang besar. Orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang akan Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bagaimana teman-teman materi kita hari ini? Insya Allah semuanya sudah paham ya, definisi ibadah dan macam-macamnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak, yang sudah memperhatikan apa yang sudah Ustadz jelaskan di hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Ustadz akhiri dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.